Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, ya kembali berjumpa di video pembelajaran untuk tutorial bagaimana cara penggunaan e-learning IAIN Ponorogo. Masih bersama saya Mutadin Amri, ya Bapak Ibu. Di video kali ini saya akan membuat ya bagaimana cara penggunaan ya absensi di laman e-learning IAIN Ponorogo. Video ini saya buat sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada saya ya dari Bapak Ibu semuanya ya dari beberapa dosen ya itu yang masih bingung terkait dengan bagaimana cara pembuatan absen di laman e-learning IAIN Ponorogo. Selain itu ya ada beberapa dosen yang sebenarnya sudah bisa membuat form absensi ya karena sudah banyak saya kira tutorial-tutorial yang lain ya terkait bagaimana pembuatan absensi di e-learning berbasis Moodle ini. Tetapi di ketika berjalan itu banyak yang mengalami kendala ya baik di sisi dosennya maupun terutama di sisi mahasiswa ya tidak muncul formnya dan lain-lain ya. Oke, baik saya akan membuat video ini sesederhana mungkin ya Bapak Ibu ya agar Bapak Ibu bisa praktekkan dan Bapak Ibu bisa contoh. Nah, sekali lagi ya untuk absensi ini bagi saya pribadi ya Bapak Ibu, bagi saya pribadi form absensi itu mahasiswa mengisi form absensi itu hanya untuk ya tujuannya ya untuk memastikan ya bagi saya pribadi itu memastikan bahwa si mahasiswa ini mengakses kelas ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau sesuai dengan hari yang sudah ditentukan ya. Jadi fungsi dari absensi ini itu memastikan ya bahwa mahasiswa itu sebenarnya sudah ngecek belum sih di hari tersebut ya di hari perkuliahan itu dia sudah buka belum kelasnya di mata kuliah tersebut ya. Sementara untuk absensi yang dipakai oleh kita itu sebenarnya itu adalah yang ada di siakat ya. Jadi hasil akhirnya tetap ya apa yang Bapak Ibu isikan di siakat ya. Sementara yang di sini itu adalah sebagai acuan bahwa mahasiswa itu mengikuti perkuliahan dan mahasiswa itu sudah mengakses mata kuliah kita ya sesuai dengan hari di jadwal yang sudah ditentukan di siakat ya. Baik, sekarang kita buka ya kelas yang akan kita buat eh, absensinya. Misalkan di sini saya akan membuat absensi di kelas bakulan, Bapak Ibu. Oke, kita klik kelas bakulan, lalu ya setelah terbuka laman kelas bakulan, ya maka kita akan menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ya, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, jika tanda tambahkan aktivitas atau sumber daya ini belum muncul, Bapak Ibu, misalkan seperti ini ya tampilannya. Ya, tampilannya masih topik-topik seperti ini ya, tidak ada tambahkan dan lain-lain, maka ini mode ubahnya belum dibuka ya. Ya. Caranya kita klik di sini di tanda gear kita hidupkan mode ubah ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita bisa mengedit ya isian menu-menu yang ada di kelas bakulan ya. Nah, sekarang kita akan membuat form absensi di sini Bapak Ibu di bawah pengumuman ya. Jadi saran saya Bapak Ibu membuat form absensi ini itu di bagian paling atas ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa ketika masuk ke kelas itu yang dia lakukan itu adalah mengisi absensi karena kita taruh di atas jadi ini lebih memudahkan mahasiswa. Jadi kita tambahkan yang di sini ya. Kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di bawah pengumuman ya. Oke, misalkan di sini kita tambahkan, kita klik lalu kita pilih attendance ya, kita akan menambahkan form absensi kalau kita klik tambah, lalu kita klik tambah. Oke. Setelah menu attendance terbuka, ya kita setting dengan merubah namanya ya. Ya, jadi seperti biasa yang ada tanda pentung merahnya ini harus diisi ya Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Ya, misalkan namanya di sini adalah form absensi. Oke, kita namai dengan form absensi, lalu deskripsinya kita isi dengan keterangan ya, keterangan misalkan silahkan siswa mengisi
absensi sebelum mengikuti perkuliahan. Di sini Bapak Ibu kalau bisa ini form deskripsinya diisi sedetail mungkin jika memang Bapak Ibu menghendaki absensinya itu diatur secara detail ya. Jadi misalkan di sini saya kasih perintah bahwa mahasiswa itu silakan mengisi absensi sebelum mulai perkuliahan. Ya, misalkan saya bold di sini biar lebih jelas, lalu di bawahnya saya beri keterangan absensi yang Bapak Ibu, absensi hanya akan aktif setiap hari. Misalkan saya punya jadwal itu di hari Senin ya, maka saya akan kasih keterangan di sini bahwa absensi ini akan aktif setiap hari Senin ya. Jika hari Selasa dan seterusnya. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh ya Bapak Ibu, misalkan di sini contohnya adalah setiap hari Minggu ya. Misalkan saya ada jadwal setiap hari Minggu pukul ya, 07.00 sampai 23.00. Nah, jadi absensi ya bagi saya ini akan saya buat itu aktif seharian penuh ya. Jadi misalkan mulai jam 7 sampai jam 23. Ya, Bapak Ibu boleh saja men-setting ya absensi Bapak Ibu itu harus sesuai dengan jam perkuliahan. Misalkan kalau hari Senin jam pertama berarti absensi akan aktif setiap hari Senin jam 7 sampai 8.40 dan seterusnya ya, sesuai jam perkuliahan itu terserah. Tetapi kalau saya ini akan membuat absensi ini di awal-awal dulu ya Bapak Ibu karena ini masih proses adaptasi. Ini akan saya buat longgar. Jadi absensinya ini akan aktif mulai pukul 7 sampai pukul 23.00 setiap hari Ahad atau setiap hari Minggu. Oke. Setelah kita selesai buat deskripsinya, kita selesai buat keterangannya ya yang cukup jelas ya, saya sarankan di sini isi dengan deskripsi yang membuat mahasiswa itu membaca deskripsi Bapak Ibu itu jelas ya terkait dengan aturan absensi yang Bapak Ibu buat ya. Oke. Ya, ini saya buat sederhana saja ya dua hal ini ya, misalkan absensinya itu hanya akan aktif setiap hari Minggu pukul 7 sampai pukul 23.00 ya. Jadi kalau sebelum pukul 7 absensinya belum aktif, jika mahasiswa absen membuka absen di atas pukul 23 maka absensinya sudah tertutup. Nah, di sini akan saya klik tampilkan deskripsi di halaman kursus ya, biar deskripsi ini akan muncul di halaman muka dari kelas ya. Setelah kita setting di sini ya, maka kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ya, jadi setelah kita buat form absensi tadi, ya kita ganti nama dan kita kasih deskripsi dan kita simpan, maka akan muncul di bagian atas di sini Bapak Ibu ya di kelas bakulan. Ya. Nah, jadi kalau kita checklist tadi, mahasiswa akan langsung bisa mengetahui bagaimana cara mengisi absensi dan bagaimana aturan-aturan yang kita buat terkait absensi. Ya, ya. Oke. Selanjutnya ya setelah kita buat formnya, ya kita akan setting form absensi kita. Ya Bapak Ibu. Misalkan di sini Bapak Ibu ya, kita klik form absensi. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini, muncul menu session, add session, report dan seterusnya ya. Maka kita akan buat sesi-sesinya ya dengan cara kita klik add session ya, kita klik add session. Nah, setelah muncul settingan tampilan dari add session, kita akan setting di sini type-nya ini biarkan saja karena ini nggak bisa diedit. Lalu kita date-nya ini adalah tanggal ya, tanggal kita buat absensi ini pertama kali muncul ini di tanggal berapa ya. Misalkan kalau Bapak Ibu minggu depan ini adalah mulai absensinya mulai minggu depan, maka dibuat tanggal sesuai dengan tanggal perkuliahan minggu depan. Ya, misalkan kalau besok hari Senin itu ada perkuliahan, maka di sini kita setting ya tanggal 24 Agustus. Jadi mahasiswa itu akan absen di
di tanggal 24 Agustus 2020 ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya buat hari Minggu mulai hari ini untuk absensi, maka saya akan men-setting di sini date-nya ya, ini adalah tanggal 23 ya. Jadi di sini date-nya saya setting tanggal 23. Kalau Bapak Ibu silakan setting sesuai dengan tanggal perkuliahan Bapak Ibu pekan depan ya. Itu tanggal berapa. Nah, selanjutnya untuk time-nya ya, ini karena saya ingin mahasiswa bisa absen mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 23, maka di sini saya setting from-nya 07.00, to-nya 23.00. Jadi mulai pukul 7 sampai pukul 23, form absensi ini akan aktif. Lalu selanjutnya ya, kita setting multiple session ya, dimana di sini kita akan membuat absensi ini berulang ya setiap berapa pekan sekali atau seperti apa ya. Kita klik di sini multiple session, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat absensi ini di tiap pekan ya, dengan cara kita setting multiple sessionnya. Kita buat settingan ini menjadi terbuat beberapa kali ya. Caranya kita aktifkan dulu menu multiple session ya, di sini kita buka, lalu muncul ya pilihan repeat the session above as follows dan lain sebagainya ya. Nah, repeat the session above as follows ini kita aktifkan dulu Bapak Ibu, kita klik di sini, kita checklist ya. Ini maksudnya apa? Jadi sesi yang akan kita buat itu akan mengikuti ya setting yang kita buat di atas ya. Jadi sesi-sesi yang akan kita buat itu akan mengikuti setting yang kita buat di atas. Ya, misalkan repeat on-nya terus kita buat, jadi karena perkuliahan saya itu setiap hari Minggu ya, maka kita setting setiap hari Minggu ya akan membuat ya form baru ya, form baru setiap hari Minggu. Repeat every-nya ya tiap berapa minggu ya, settingan ini akan kita buat ya, misalkan seminggu sekali maka kita isi satu ya. Ini biarkan saja satu Bapak Ibu ya. Terus repeat until-nya ini sesi absensi ini akan kita buat sampai kapan ya, sampai kapan. Misalkan ya kalau saya ini akan saya buat sampai pertemuan ke-7 ya, sampai pertemuan ke-7 yaitu pertemuan sebelum UTS ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Maka kalau hari ini adalah pertemuan pertama, maka pertemuan ke-7 itu akan berakhir akan ada pada tanggal, misalkan ya Bapak Ibu, ini adalah tanggal pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7 ya, berarti sampai dengan tanggal 4 Oktober. Nah, ya, jadi absen ini akan dibuat ya mulai tanggal 23 Agustus ya, akan aktif mulai pukul 7 sampai pukul 23 di tiap hari minggunya ya, dan tiap pekan akan membuat absen secara otomatis sampai dengan tanggal 4 Oktober ya. Oke. Selanjutnya ya, student recordingnya ya, ini kita setting dengan kita menghidupkan allow student to record on attendance ya. Jadi kita biarkan mahasiswa untuk absen secara mandiri, kita checklist di sini. Lalu automatic markingnya kita klik disable saja. Nah, selanjutnya untuk student passwordnya Bapak Ibu boleh isi dengan yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi misalkan mahasiswa itu sebelum absen dia harus memasukkan password, ini Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Saran saya untuk tidak memberikan password yang terlalu sulit dan terlalu panjang. Ya, cukup satu huruf saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Misalkan kalau kelas 4 bulan A, ya kita isi A dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau saya pribadi ini student passwordnya mending tidak usah diisi. Kenapa? Alasannya karena untuk masuk ke laman e-learning saja kadang sulit. Ya, untuk absen apalagi kalau sudah absen sulit, masuk sulit, disuruh masukkan password, salah lagi, ya bisa kembali lagi, bisa membuat mahasiswa semakin frustasi ya. Jadi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ini mending student passwordnya untuk tidak perlu diisi.
Nah, selanjutnya setelah kita setting seperti ini, ya setelah kita setting sesuai keinginan kita seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita klik di sini add. Ya. Baik, nah sekarang berarti kita sudah memiliki 7 form absensi, ya 7 form absensi ya di tiap pekan. Ini adalah satu di tiap pertemuannya ya. Oke, ini pertemuan pertama minggu hari ini 23 Agustus itu aktif absensinya mulai tanggal 7 mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam ya. Oke. Dan seterusnya ya sampai dengan pertemuan ke-7 di tanggal 4 Oktober ya. Ini jamnya sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, selanjutnya ya kita akan men-setting status setnya ya. Setelah kita terbuat seluruh sesi di 7 pertemuan ini ya Bapak Ibu, kita akan membuat atau men-setting status setnya ya. Kita klik di sini status set. Nah, status setnya di sini Bapak Ibu, kalau saya ini hanya akan membuat dua status yaitu hadir atau tidak hadir. Maka ya, yang nomor 3 dan nomor 4 ini mending dihapus ya. Kalau saya dihapus saja. Jadi saya hapus ini. Hapus. Dua yang tidak perlu tadi kita hapus, lalu di sini kita ganti ya dengan H, itu berarti hadir. Terus L kita ganti dengan TH berarti tidak hadir ya. Nah, selanjutnya poin jika mahasiswa itu hadir maka dia akan dapat nilai 100. Ya, poin di sini maksudnya adalah jika mahasiswa itu hadir, ya, jika mahasiswa itu hadir mengisi form dengan hadir dia akan dapat poin 100. Jika tidak hadir maka dia dapat poin 0. Ya. Oke, ini adalah terkait poin. Nah, selanjutnya menu available for students minutes. Nah, di sini ya ini Bapak Ibu, ini misalkan tadi kan ya. Absen kita kan kita setting mulai pukul 7 sampai pukul 11 malam. Nah, kalau saya ini tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki mengisi ini juga boleh. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu ingin absennya itu misalkan ya Bapak Ibu punya jadwal kelas ya itu adalah jam pertama hari Senin, maka jam pertama hari Senin dan Bapak Ibu ingin mahasiswa itu juga absen sesuai dengan jadwal perkuliahan berarti mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.40. Nah, menu ini bisa Bapak Ibu isi dengan misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan di sini terlambat atau seperti apa. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tadi sudah men-setting bahwa mahasiswa itu harus absen mulai pukul 7 sampai 8.40 misalkan tadi ya. Nah, jika mahasiswa itu absen lebih dari 30 menit misalkan ya, lebih dari 30 menit, maka setelah jam 7 tadi ya, lebih dari 30 menit setelah jam 7, maka kolom hadir ini akan hilang. Ya, kolom hadir ini akan hilang. Jadi akan tinggal tidak hadir saja. Ya, akan tinggal tidak hadir saja. Nah, maka kalau settingan kita, ya kalau settingan kita itu mahasiswa itu boleh absen sampai jam 11 malam, udah ini kosongin aja. Kosongin aja. Kosongin aja. Ya, jadi form ini akan muncul lengkap ya, baik forum hadir maupun tidak hadir ini sampai pukul 23 ya. Nah, saran saya biar sederhana ini biarin saja Bapak Ibu, biarin saja kosong semuanya ya. Terus ini juga bisa ini klik di sini ya. Lalu kita setelah kita setting seperti ini ya, ya poinnya sudah kita setting, keterangan sudah kita setting, kalau kita klik update. Oke. Nah, sekarang ya, sekarang sesi kita ya, atau absensi kita sudah terbuat semuanya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu bagaimana tampilannya di mahasiswa. Kita buka ya tampilan di mahasiswa di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah akun milik Bakul Endok ya, akun milik Bakul Endok. Ya, tadi
Absensi saya setting hari ini mahasiswa itu bisa absen sampai pukul 11 malam. Berarti sekarang masih pukul 10 malam, bakul endok misalkan akses kelas saya, kelas bakulan ini pukul 10 malam ya. Nah, ini adalah tampilan kelas bakulan di lamannya bakul endok ya. Oke. Misalkan bakul endok baru mengakses akan absen di pukul 10, maka dia klik di sini jam 10 malam ini dia klik di sini. Nah, ya. Terus muncul sesi-sesinya ya. Karena yang aktif itu adalah yang aktif sekarang ya di jam 22 malam di tanggal 23 itu adalah ya yang hari Minggu tadi ya, yang jam pertama tadi ya. Yang aktif ini adalah ini ya, Minggu 23 Agustus jam 7 sampai jam 11 malam, maka di sini juga sama. Yang aktif di sini yang muncul menu submit attendance-nya itu adalah yang hari Sunday 23 Agustus atau Minggu 23 Agustus jam 7 sampai 11 malam. Nah, maka mahasiswa itu akan ngeklik di sini Bapak Ibu submit attendance. Nah, ya, untuk absen ya dia akan mengisi hadir atau tidak hadir. Ya karena ini masih aktif hadirnya, maka dia akan mengisi, klik dulu ya di sini ya Bapak Ibu hadir ya. Maka dia akan klik save change. Oke, sekarang si bakul endok sudah absen, maka dia dapat poin 100. Nah, di sisi kita bagaimana? Kita lihat di sini, kita ingin melihat hasilnya atau reportnya, maka kita klik di sini report. Ya, yang report yang kita lihat bakul endok yang sudah absen itu nilainya 100/100. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu saja ya Bapak Ibu sementara untuk pembuatan absensi. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa contoh apa yang sudah saya contohkan tadi. Ya, ini saya kira sederhana saja untuk membuat absensi biar kita sendiri tidak bingung dan mahasiswa juga tidak frustasi. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.